قبلة حضرة النبي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin dimohon yang di luar agar masuk ke dalam, ya, masih kosong di depan. Allah masuk ke depan, yang di luar yang di dalam kalau bisa masuk lebih bagus. Fadlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين العاملين الراسخين بالعلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah, masyaallah hadirin kiram, masyaallah hadirin, masyaallah muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan selalu kita diminti para habaib kita, hadir di antaranya Abi Abu Bakar, Abu Su'ala bin Taufiq bin Syahab, dan juga hadir sama kita Habib Abdullah bin Ahmad atas para habaib lainnya sejenak jemaah majlis taklim dan Mustafa yang hadir yang baik. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya. Allah selalu tetapkan iman Islamnya dan ijabahi semua niat-niat hajatnya. Wabil khusus mudah-mudahan keringanan nafkah kita, keluasan waktu kita, terusannya kita hadir pada pagi hari ini, semua niat hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Sedikit kita mengaji dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Imaniyah karangan Imam Qutbul Irsyad wa Ghatibul Bilad Habib Abdullah bin Al-Haddad, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ada sedikit kita masih di dalam anjuran agar kita memperbanyak amal-amal soleh setelah kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib dengan menambah amalan-amalan yang sunnah. Salah satunya kemarin waminal mustahab bin muta'akkad, di antara apa yang dianjurkan dan ditekankan oleh Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Habib Abdullah Haddad, amalan-amalan yang wajib dari amalan-amalan yang sunnah. Setelah kita melaksanakan yang wajib dengan sholat wajib, lalu diiringi dengan melaksanakan sholat rawatib, kemudian ba'diyah, lalu melaksanakan sholat duha, sholat witir, sholat tasbih, dan sampai kita kepada sholat qiyamul lail, sholat tahajud.
Tapi pada kata-kata dia mulai Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajama naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa amma qiyamul lail fa fadluhu 'azimun wa thawabuhu jazilun wal baridu fi fadlihi 'ala al-kitabi was sunnati syai'un katsirun yaqulu dhikruhu wa yahsulu hasruhu. Qala Allah ta'ala li rasulihi ya rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Tsumma qala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka. Wa qala ta'ala wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala ta'ala fi wasfi al-mu'minina tatajaffa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati ba'da al-maktubati salatul laili. Wa qala alaihi salatu wassalam alaikum bi qiyamil laili fa innahu dabus salihina qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyiati wa manhatun 'anil ithmi wa maghradatun lid-da'i 'anil jasad. Wa qala alaihi salatu wassalam ayyuhan nas afshu salama wa aqrimu ta'ama wa silul arhama wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Wa qala alaihi salatu wassalam salli min al-laili walau kahalbi syatin. Wa qala alaihi salatu wassalam syaraful mu'mini qiyamul laili wa izzuhu istighna'uhu 'anil nasi. Wa qala alaihi salatu wassalam man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين ومن قام ب1000 آية كتب من المقترين. وفي الحديث الآخر القنطار 12,000 أوقية. الأوقية خير مما بين السماء والأرض. قال العلماء من تبارك الملك إلى آخر القرآن 1000 آية. وفي الحديث الصحيح إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. فلو لم يرد في فضل الليل وفضل قيامه سوى هذا الحديث لكفى. وقال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له وهل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah wa syukur hadirin sedikit telah kita simak, kita baca tabarrukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tabarrukan kita berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat para anbiya wal mursalun, malaikat muqarrabun dan ulama wa salihun. Masih kita dalam kajian kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad wa Qadhil Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Alul Hajjaj nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi kufi dan amin radhiyallahu anhu wa Allah. Masih dalam keutamaan qiyamul lail, di mana kita dianjurkan melaksanakan salat-salat sunnah sebagai penambal daripada salat-salat wajib kita. Ini merupakan kecintaan Allah yang lebih dibanding kita melaksanakan amalan-amalan yang lain setelah salat-salat yang wajib. Ya, ini salat-salat sunnah. Di antara yang paling afdal daripada salat setelah salat-salat wajib itu adalah salatul lail, salat malam. Tahajud, maknanya salat malam ini salat tahajud. Kalau kita bangun nggak pakai tidur, ya, itu namanya qiyamul lail, bangun menghidupkan malam. Ya, mau zikir apa ada pahalanya juga. Tapi kalau kita habis tidur itu ada perjuangan, habis capek bangun, nanti lebih besar lagi fadilahnya, disebut tahajud. Ya kan? Jadi amma qiyamul lail fa fadluhu azim. Adapun bangun malam itu habis tidur kita bangun itu keutamaannya begitu besar di sisi Allah. Wa thawabuhu jazil, pahalanya begitu melimpah ruah.
Dan di antara para aulia-aulia wali-waliullah itu dapat manqibah, ya, martabah adimah itu di tengah malam. Jadi wali-wali, jadi kutu-kutu itu dapat angkatnya di tengah malam itu, dinobatkannya itu di malam. Nah, ini salah satunya. Makanya malam ini waktu yang lebih agrab ilal khusyuk, lebih dekat kepada kekhusyuan. Di samping itu khusyuk dan juga apa hadirin ikhlas. Siapa orang mau lihat malam-malam nggak ada tidur semuanya? Ya. Nah, ini salah satunya. Wal baridu bi fadlihi minal kitabi was sunnah syai'un katsir. Dan yang disebutkan tentang keutamaan bangun malam di dalam Al-Qur'an dan hadis sunnah Nabi Muhammad itu sesuatu yang banyak sekali. Ya dulu itu panjang kalau mau disebut ya, pembahasannya. Wa yaksuru hasru, sulit kalau mau dihitung dari banyaknya keutamaan orang bangun malam ini. Para ulama salah itu memberikan pelajaran dan salah satunya dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, kan? Itu ayat 1 sampai ayat 4. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut, yaitu Nabi kita Muhammad, namanya Al-Muzammil. Nabi ini waktu lagi berselimut dipanggil, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat malam, ya. Artinya illa qalila, kecuali sedikit daripadanya, yang bangun malam itu sedikit, ya. Illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila, ya. Sedikit nisfahu, boleh jadi yaitu mungkin separuhnya, ya. Bangunlah dari separuh malam atau kurangilah sedikit, mau nggak bisa jam 12, kurang sedikit jam 1, jam setengah 2, jam 2 sampai au zid alih, atau kurangin lagi daripadanya. Jadi apa, 1/2 malam tadi, jam 3 minhu qalila au zid alih, ya, atau kurangi lagi sedikit dari 1/2 tadi. Qalila, sedikit lah kurangin. Kalau kita nggak bisa bangun sampai jam 1, jam 2, ya udah jam 3 lah. Yang penting masih ada bangun malam, ya kan? Illa qalila au zid alih wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan, tartil, benar bacaannya, makhrajnya, panjang pendeknya, ya kan? Dengan suara yang merdu. Itu juga anjuran Nabi Muhammad SAW. Tsumma qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang keutamaan bangun malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Sesungguhnya Tuhanmu yakni Allah mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat min thulutsayil lail, kurang dari apa, 1/3 malam. Min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa qa'ibatun minal ladzina ma', atau 1/2 malam atau 1/3-nya, ya kan? Dan demikian pula apa, segolongan orang-orang dari orang-orang yang bersama kamu, dari sahabatmu ikut, ya. Itu Nabi itu kalau sholat bangun malam luar biasa. Kadang-kadang sahabat itu nggak pakai ngomong, langsung jadi makmum sama Nabi. Nabi kalau sudah salah sendiri itu panjang, ya kan? Nah, diriwayatkan salah satunya keistimewaan bangun malam, ya. Nabi kita Muhammad SAW itu satu kewajiban, ya. Nah, kalau kita ini sunnah. Kalau buat nabi-nabi itu bangun malam, tahajud, witir, duha, itu wajib, ya kan? Buat nabi, ya. Kalau istimewa karena dia menganggap pahala yang begitu besar buat para anbiya wal mursalun, panutan. Kalau dibilang wajib takut memberatkan umatnya, ya kan? Karena nggak semua umatnya yang bisa sanggup bangun malam. Makanya Nabi bilang ya sunnah, ya kan? Nafilah, amalan tambahan. Begitu pula di dalam Al-Quran, itu yang tertera dalam surat Al-Muzammil ayat 10, dan ada lagi dalam surat Al-Isra, ya, ayat 19. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, ya, disuruh kita sholat tahajud. Tahajudlah kamu, ya, sebagai suatu ibadah tambahan, nafilatan lak bagimu. Ada ibadah tambahan, yang mana tambahannya ini afdol dari semua sholat-sholat sunnah. Setelah sholat wajib, yang paling afdol dari semua sholat sunnah adalah sholat tahajud. Nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, maqam yang tinggi nanti di akhirat. Makanya orang-orang nanti di akhirat itu ada waktu dibangkitkan dari alam kubur itu, Allah panggil dulu
Aina alladziina tatajafa junubuhum 'anil madajid. Mana orang yang dulunya jauh punggungnya dari tempat tidurnya, lagi enak-enaknya tidur, bangun, ya kan? Lagi capek-capeknya badan, bangun untuk menghadap Tuhannya. Maka sekarang kami nggak bakal sia-siakan. Mana itu orang yang kayak gitu dulu? Suruh berdiri, ternyata dari biliunan manusia begitu banyak, dikit yang berdiri. Itu ya, loh. Mereka cuma sedikit. Ya Allah kan, cuma bilang sedikit. Kalau gitu kumpulin di tempat khusus. Anterin masuk surga, gak usah ditanya, gak usah dihisab, gak usah lagi ada masalah. Enak, ya kan? Udah masuk surga dulu, yang lain pertanyain macam-macam ribet-ribet. Ini salah satunya orang-orang yang mempersiapkan dirinya di saat manusia tidur, tapi dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka maqaman. Makanya makamnya terpuji dia. Puji sama Allah sendiri. Ini loh hamba-hambaku yang diantara mereka ada pilihan yang terpilih. Wa innahum indana laminal mustafainal akhya. Sesungguhnya kami itu punya pilihan diantara pilihan-pilihan hamba-Ku. Siapanya kayak gitu-gitu. Orang-orang yang dimana lupa Allah. Dan banyak di waktu malam itu Allah itu dimaksiati. Dan banyak di waktu malam itu Allah dimaksiati, maka kelak malam, ya kan? Namanya apa? Banyak orang gak beres semuanya. Tapi orang-orang yang wali ini tahajud. Orang-orang saleh tahajud, beda kan? Jadi Allah lebih pilih yang kayak gini. Dibanding orang-orang yang lupa sama Allah, maksiat sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Terus ayat Al-Qur'an surat As-Sajdah ini yang tadi. Itu sifatnya orang-orang mukmin. Tatajafa junubuhum 'anil madajid yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, tatajafa artinya lambung mereka ini, junub ya. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, nanti bangkit berdiri. Enak sih tidur, tapi buat mereka lebih nikmat ibadah. Makanya salah-salah kita itu juga apa tadi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya di dunia ini nggak ada salat malam, nggak ada kumpul majelis ilmu, nggak ada, kata Imam Syafi'i, gimana kita dianjurkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, anak nggak mau lama-lama tinggal di dunia, nggak ada enaknya udah. Kalau nggak ada itu semuanya nggak ada enaknya. Tapi karena masih ada bangun malam, ya kan, baca Quran, tahajud dan sebagainya, maka pengen panjang umur buat itu. Mudah-mudahan kita bisa kayak gitu, amin. Ini salah satunya. Tatajafa junubuhum 'anil madajid. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka tadi itu berdoa, ya yad'una rabbahum di tengah malam, ya kan? Dengan berdoa kepada Tuhannya, khaufan wa tama'an, rasa takut dari siksanya Allah nanti di neraka serem, ya kan? Dan dia berharap rahmatnya Allah. Makanya orang-orang dulu itu minta di waktu malam itu dua, ar-raja, takut dari neraka, harap surga. Sampai Nabi bersama orang yang kayak begini, nanti akhir hayatnya bakal dua tuh kepanggil. Waktu mau meninggal, dia takut sama Allah dan dia berharap rahmatnya. Nabi bilang, kalau mau meninggal punya sifat ini, ar-raja, setelah dia mati, dia dari apa yang dia takuti dikabulkan, diberi apa yang diharapkan. Ya, pasti kita mati pengen masuk surga, dikabul. Kita takut dunia akan aman, gak ada lagi neraka. Amin ya rabbal alamin. Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka di antara mereka orang-orang soleh ini selalu menafkahkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka, tujuannya buat nyelamatin nanti di akhirat. Nggak disimpan-simpan harta, berkelitan, bakil-bakilan, kadang-kadang akhirnya menyesal, ya kan, di akhirat. Nauzubillah, mati mau balik lagi ke dunia mau sedekah, udah nggak ada waktunya, habis hidupnya diingetin berat segala macam. Nauzubillah. Ini sifatnya orang mukmin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi dalam surat Ad-Dariyat ayat 17 sampai ayat 18. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sifatnya orang-orang mukmin itu, mereka itu orang-orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Qalilan minal lail ma yahjaun. Rasanya tidur itu sedikit, tapi mereka wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, waktu-waktu apa, malam sahur, ya kan, itu banyak beristighfar. Dan paling disunahkan kita banyak istighfar, ya, banyak istighfar. Salah satunya
Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li Wa innahu la yaghfiru illa anta. Habis salat anggur bilang, siapa orang baca Sayyidul Istighfar ini di waktu tahajud, nggak ada susahnya hidupnya, nggak ada susahnya hidupnya, yang ada senangnya dia. Walaupun di waktu malam disuruh nangis sama Allah, tapi di siang hari dibikin ketawa sama Allah, senang terus. Allah sama orang soleh. Katanya di waktu pagi itu belajar senang, di malamnya nangis sama Allah, minta ampunan. Padahal nggak ada dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita bisa jadi amin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Yang paling utama dari semua sholat setelah sholat yang wajib itu sholat malam. Yang paling utama. Karena satu, keheningan di dalamnya, kekhusyuan, keikhlasan, dan paling cepat diijabah Allah. Ya kan? Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail. Jadikan atas kalian itu apa aja? Kalau bisa kewajiban, kalau nggak bisa kesunahan. Alaikum itu jadikan apa? Wajiban, yajibu alaikum mananya. Tapi dibilang jadikan satu kebiasaan lah. Bi qiyamil lail, dengan sholat di waktu malam, bangun malam, yang qiyam itu bangun malam sholat. Fa innahu da'bus sholihin qablahu, karena bangun malam ini merupakan tradisi, ya, kebiasaannya orang-orang soleh, kesenangan mereka. Apa namanya, orang bilang itu lebih nikmat dibanding nikmatnya jima, dibanding nikmatnya tamasya, dibanding nikmatnya makan kuliner kan gitu kan, kuliner makan, ya kan. Tapi orang-orang soleh itu lebih nikmat, ya, tahajud, subhanallah, menghadap Allah. Makanya Nabi itu pernah, jadi kadang kalau sudah ibadah di tengah malam itu luar biasa, ngaji itu sampai berapa juz dibaca, bukan main-main. Itu karena kenikmatan. Nabi bilang, saya itu dijadikan nikmat di dunia itu 3. Apa itu kata Rasulullah? Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Pertama, saya itu senang sama wanita. Wanita artinya dihibur, diangkat darajat, diangkat, dimuliakan. Karena zaman dulu wanita ditanam hidup-hidup, dihinakan. Nabi ngangkat darajatnya perempuan, ibunya, ya kan, orang-orang perempuannya diangkat dan dimuliakan. Kedua, Nabi itu suka yang namanya apa itu? Wangi-wangian. Padahal Nabi udah wangi, tapi masih suka pakai minyak wangi, sunnah. Dan kita ini kalau ditolakin minyak wangi jangan nolak. Baunya apa aja terima aja. Karena Rasulullah la yaruddu tin, enggak pernah nolak yang namanya bantal atau minyak wangi, dikasih diterima, hatta garam diterima. Itu kesunahan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, waju'ila qurratu aini fis shalah. Dan yang paling nikmat saya di dunia saat saya berdiri menghadap Allah sholat. Allah nikmatnya nggak ada lebih itu. Nah, ini lagi di tengah malam yang lagi khusyuk, ya. Nah, itu kebiasaannya orang-orang soleh, dan buat para nabi-nabi kewajiban. Wa qurbatun lakum ila rabbikum. Bangun malam ini salah satunya di samping kebiasaan orang soleh juga salah satu kedekatan kalian kepada Tuhan kalian. Kalau kita ingin dekat sama Allah di waktu malam, wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at. Dan bangun malam ini juga apa, penebus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita tuh bisa lebur aja. Makanya Nabi bilang, ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal apa aja itu yang baik-baik bisa melebur dosa-dosa yang buruk-buruk, ya, minasoqoin, yang kita nggak sadar-sadar tiba-tiba berdosa dihapus. Apalagi bangun malam, afdhalnya sholat sunnah, itu dengan sendirinya dosa-dosa kita gugur satu persatu kayak daun di waktu kemarau, sehingga nggak menyisakan satu daun kering, habis. Sampai hatta yaqallah ta'ala wa ma'alaihi adab. Kalau dia meninggal nggak ada lagi siksanya, nggak ada lagi adabnya, karena nggak ada dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bangun malam. Wa maghfiratun lisayyi wa manhatun 'anil itsmi. Orang bangun malam tahajud ini mencegah dari dosa, yang ada nambahin pahala, ya kan? Tapi kalau bangun malam masih tambahin dosa. Tapi kalau tahajud manhatun 'anil itsmi. Kayak kita lagi ngaji ini, mencegah dari dosa. Mau ngapain maksiat kalau lagi ngaji? Mencegah. Makanya diisi waktu yang baik untuk menolak yang buruk. Wa adhibis sayyi'atal hasanat tamhuha. Lalu di sini dikatakan wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Dan bangun malam ini juga pengusir penyakit yang ada di tubuh kita.
Jarang orang-orang yang sanggup bangun malam itu kena penyakit macam-macam itu jarang. Ya kan? Paling ya batuk pilek itu wajar. Nabi aja sering batuk pilek wajar itu. Tapi yang parah-parah itu nggak ada. Ya, orang-orang nggak ada parah-parah. Karena apa? Menolak penyakit-penyakit yang ada di tubuh. Wa qala alaihi salatu wassalam ayyuhan nas, Nabi bersabda ngajak kepada semua manusia, afshus salam, ya sebarkanlah salam. Di mana-mana kita ini jangan pakai malu-malu assalamualaikum, walaupun kita kenal mah enggak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah. Ini ada muslim redotan, ya kan? Cemburu-cemburutan assalamualaikum enggak dijawab, ini muslim model apa? Ya kan? Afshus salam sunnah, tapi pahalanya mengalahkan yang wajib. Ini salah satunya salam. Sunnah pahalanya ngalahin wajib, banyak luar biasa kan, karena dia memulai dengan dia mengucapkan salam dia dapat pahala, dan orang yang jawab gara-gara dia dapat pahala 2. Ya, kalau yang jawab 1 pahalanya lebih besar sunnah, luar biasa. Dan di sini katakan afshus salam bainakum, di antara kalian. Tapi kalau orang kafir kita tahu nggak boleh ya salam, tapi kalau seandainya kita nggak tahu assalamualaikum nggak apa-apa, dapat pahala. Afshus salam wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Kasih makan orang, ini katanya seutama-utamanya sedekah juga. Nabi ditanya Rasulullah, ya, ayyul amali afdal? Nabi amal apa yang afdal? Nabi bilang it'amut ta'am, kasih makan orang. Kasih makan orang, khusus di hari Jumat. Itu Nabi bilang sedekah fil Jumu'ah kas-sadaqati fi Ramadan. Seperti pahala orang di bulan suci Ramadan besarnya. Makanya kan banyak kadang-kadang orang bikin cuma berkat itu fadilahnya itu at'imut ta'am, ya. Wa at'imut ta'am, kasih makan orang walaupun separuh kurma. Jadi penolak dari siksa neraka. Sampai Nabi bilang apa hadirin? Itu separuh kurma menolak dari neraka, berarti separuh kurma bisa masukin surga. Luar biasa fadilahnya. Dan lagi dikatakan wasilul arham, ya. Hubungkanlah tali silaturahmi yang putus, tali silaturahmi. Apalagi keluarga, sanak famili yang pecah-pecah. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di waktu malam sedang saat manusia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Ente bangun, gimana coba? Allah pasti ngelihat lah, yang lain lupa sama saya dia ingat. Yang ingat itu yang diutamain sama Allah nanti di hari kiamat. Ya kan? Allah lebih mengutamakan orang yang ingat kepadanya. Enggak usah jauh-jauh di majelis taklim ini ada orang yang paling perhatian sama guru. Pasti guru lebih perhatian sama dia dibanding yang lain. Ya kan? Tapi ada orang yang nggak ingat sama Allah, nggak ingat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi lalai seperti orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakan dia. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kau akan masuk surga dengan apa? Selamat, artinya salam sejahtera, senang. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, "Shalli minal lail walau kahal bisyatin." Salat takau itu di waktu malam, tahajud walaupun waktunya nggak panjang, seperti masa orang memerah susu domba atau kambing. Berapa lama sih 1 gelas diperah? Ya seperti itulah maknanya. Bahkan disunahkan kalau kita habis ngubur jenazah itu jangan langsung kabur, ya kan? Disuruh doa-doa seperti orang memerah susu ini. Ambil sebentar untuk menenteramkan jiwanya si mayit ini sendirian di alam bau, takut ya. Ada nemenin seneng, ya kan? Apalagi di tengah malam. Kita ingat sama Allah, nggak bakal takut nanti di hari kiamat, kan? Nah, ini salah satunya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga pernah bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail. Jadi kemuliaan orang mukmin itu diukur dari bangun malamnya. Makanya orang mukmin itu diukur sama Allah, mulianya dilihat dari bangun malamnya. Oh ini lebih banyak, maka Allah lebih mulia ya, dibanding yang lainnya. Dan wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan martabatnya orang mukmin itu, ketinggian keluhuran martabatnya diukur dari dia tidak berharapnya di tangan manusia. Gak berharap, tapi yang diharap apa? Apa yang diberikan Allah. Itu yang lebih diharap ya. Makanya ada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nazzil qulubana 'ani ta'alluqi biman duna waj'alna min qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Allah pasti takut kami dari berharap apa kalian. Dan jadikan kita orang yang cinta kepada Engkau dan Kau cinta kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lan yuktab minal ghafilin." Siapa orang yang bangun malam baca 10 ayat aja. 10 ayat Quran. Ya, 10 ayat berapa sih? Enggak panjang kan? Siapa orang yang bangun malam bisa baca 10 ayat Quran, maka dia apa? Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bukan golongan orang-orang yang lalai.
Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana 'amruhu furutha. Jangan kau jadi orang yang dijadikan Allah hatinya lalai mengingat kami. Nah, siapa tuh orang yang lalai? Karena nggak ngaji Quran. Tapi kalau orang yang ngaji Quran tiap malam 10 ayat aja, bukan golongan orang-orang lalai. Berarti orang yang ingat sama Allah. Nah, orang yang ingat sama Allah pasti Allah ingat sama dia. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Kalau dia baca Quran di waktu malam 100 ayat, maka dia ditulis golongan orang-orang yang taat sama Allah. Orang yang taat sama Allah. Biasa ada orang dipanggil tuh nggak mau taat, ya kan? Malah tambah melanggar. Tapi ini golongan orang taat kalau dia bisa baca 100 ayat. Wa man qama, dan barang siapa yang mau bangun malam membaca bi alfi ayatin 100 ayat, 1000 ayat, kalau dia bisa baca 1000 ayat waktu tahajud, kutiba minal muqantarin, maka dia digolongkan apa? Minal muqantirin, itu orang-orang yang banyak bekalnya nanti di hari akhirat. Banyak bekal amal solehnya, paling numpuk ya bekalnya. Makanya sampai ada pepatah Arab bilang apa? Ta'ahab lilladzi la budda fi wa hal tarda an takuna rabiha qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zad. Berbekalah kamu ya, bersiap-siaplah kamu ya, menyambut sesuatu yang bakal datang sama kamu yang enggak boleh tidak, apa itu? Kematian. Ya kan pasti kan? Tapi siap-siap buat nyambut itu. Apa yang mau seneng nanti di hari kiamat. Sementara kita lihat orang tua-tua kita, guru-guru kita, bahkan wali-wali kita menghadap Allah dengan bekal yang banyak, ente datang nggak bawa apa-apa. Gimana? Nggak nyesal itu. Hari itu udah nggak bisa balik lagi buat ngumpulin bekal. Nggak ada. Kalau kita di dunia aja pergi ke satu kampung nggak bawa bekal, sama yang temannya bawa bekal, nyesal kita nggak bisa beli ini, nggak bisa. Sementara yang lain senang-senang, nyesal. Padahal masih bisa balik di dunia dan nyesal. Apalagi nggak bisa balik, gimana coba? Nah di sini kalau orang yang mau baca Quran di waktu tahajud 1000 ayat, maka dia golongan orang minal muqantirin, orang yang paling banyak bekalnya nanti di akhirat. Amin. Itu Nabi kita Muhammad banyak di tengah malam pernah diikuti sahabat. Sahabat ini ya nggak pakai kasih tahu atau jadi makmum. Ini Nabi tahajud, bayangin rakaat pertama baca surat Tabarok. Masya Allah, Tabaroknya, ya kan? Bukan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah habis. Ini yang ikut sampai gitu. Ya kan enggak ruku-ruku. Enggak lama nyambung lagi ke surat Al-Imran. Lah, nyambung lagi surat Al-Maidah. Masya Allah. Ini ya Nabi kita mau. Kalau sholat sendiri silakan dia mau sholat banyak. Tapi kalau berjamaah Nabi itu pengen bacaan-bacaan. Nah di sini golongan orang yang mengambil bekal yang banyak. Nah yang disebut wabil haditsil akhar, dalam salah satu hadis yang lain yang disebut al-qintar, al-muqantarin ini, qintar itu kalau dihitung apa? Hitungan emas ya. Qintar itu 12 alfi uqiyah. Itu satu qintar itu 12.000 uqiyah. 12.000 ons kalau kita lihat. Dan satu on itu uqiyah, wal uqiyah itu khairum mimma bainas sama'i wal ardh. Di sisi Allah satu onnya itu nanti dari satu gintornya tadi itu yang 12.000, satunya aja itu di hari kiamat lebih baik dibanding apa yang ada di langit dan di bumi. Mimma bainas sama'i wal ardh khairun mimma bainas sama'i wal ardh. Gimana coba besarnya ya. Orang-orang muqantirin, gimana bekalnya mereka tuh banyaknya soalnya. Kalau dia baca 1000 ayat sekali-kali boleh lah ngaji tahajud 1000 ayat. Kalau nggak bisa baca Quran nggak apa-apa. Tapi jangan goyang-goyang satu kali lah, itu berhenti. Baca Quran nggak apa-apa, enggak Qurannya. Nah ini, kalau ulama, para alim ulama pernah berkata min tabarakal mulki ya, dari satu surat Tabarak itu juz 29 ya, ila akhir Quran sampai akhir surat An-Nas itu ada 1000 ayat. Jadi 2 juz. 29 sampai 30 juz 30 itu 1000 ayat kata ulama. Siapa orang membaca dari Tabarak sampai habis Quran berarti dia baca 1000 ayat. Sekali-kali boleh ngamalin itu. Dari Tabarak sampai kalau juz amma kan gampang dia bisa ngebutin. Daulatnya bisa ngebut kalau juz amma. Nah ini salah satunya dari Tabarak sampai akhir surat dalam Al-Quran itu katanya ada 1000 ayat, 1000 ayat. Wafil haditsil akhar, wafil haditsis sahih, dalam hadis yang sahih, inna bil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Nabi bilang sesungguhnya di setiap malam
ada satu masa, satu waktu yang Allah sembunyikan, ya. Entah jam berapa, tapi setiap malam itu ada. Yang waktu itu yang disebut waktu yang mustajabah, waktu yang diijabah semua permohonan hambanya. Nah, kalau pas kita pada waktu itu bangun terus kita minta bertepatan dengan waktu istijabah, kecuali Allah kasih apa keberuntungan di dunia dan akhirat dikabul Allah. Amin ya rabbal. Makanya bangun terus ya. Kalau bangun terus pasti kan kedapatan. Kalau nggak bangun nggak dapat. Sama kayak kita ngejar Lailatul Qadar, ya kan? Kalau kita setiap malam ini minimal kita ini bangun malam pasti dapat nggak? Karena ada cuma satu bulan cuma sekali. Begitu juga satu malam itu ada satu kali, tidak tahu di jam berapa, pokoknya ada. Nah, waktu yang namanya mustahil setiap malam ada. Wa dzalika kulla lailah. Nah, yang demikian itu setiap malam ada, Allah kasih waktu itu. Cuma walau lam yarid fi fadlil laili wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadits la kafa. Sampai katanya ulama Abi Abdul Haddad bilang kalau seandainya keutamaan bangun malam itu enggak ada lain-lain selain hadis ini, ya, cuma ada satu malam yang kalau dia ini bertepatan berdoa pada malam itu kebaikan dunia dan akhirat akan dikasih sama Allah semua permohonannya. Seandainya nggak ada hadis cuma ini aja cukup udah itu keberuntungan dunia akhirat, ya kan? Karena kita minta apa aja ada semua di situ kan. Seandainya nggak ada lagi kecuali keutamaannya cuma itu, hadisnya ini dia mulai sudah cukup buat kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kan banyak hadisnya bukan cuma itu. Jadi besarnya bangun malam. Nah, lalu waqala alaihi salatu wassalam, sedikit penutup di sini katakan Nabi pernah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, sesungguhnya ya, Tuhan kita ya Allah SWT seolah-olah hadirin, ya ini bahasa iktibar bukan beneran, artinya bukan bahasa kayak kita turun, bukan. Allah itu turun ke langit dunia. Ya. Hina yabqa thulutsal lail, begitu masih tersisa sepertiga malam. Ya, itu Allah turun. Ngapain? Maknanya mendekatkan zatnya Allah itu kepada hambanya. Ya, makanya sampai dikatakan dalam Al-Quran, ya Rasul, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Supaya dapat petunjuk, dapat fadilah besar itu kita mesti memenuhi panggilan Allah itu. Allah tawari. Kalau kita berdoa kan kita minta, Allah nggak nawarin, belum tentu dikabul juga. Tapi kalau Allah nawarin, nggak dikabul. Ya kita lagi bagi-bagi sedekah sini, ya kan? Siapa yang mau datang ya dikasih. Tapi kalau kita lagi nggak bagi-bagi minta, nggak ada, orang nggak ada datang, ya kan? Beda lah. Ini setiap malam Allah nawarin, turun, ya di setiap malam itu Allah memanggil hamba-hambanya. Setiap tersisa sepertiga malam di akhir-akhir malam. Fayaqul, Allah berfirman, hal min da'in, ayo siapa yang di malam hari ini ada yang berdoa kepada saya, fa astajiba lahu. Ya, ini katanya ulama dibilang apa? Jawabul amr. Siapa yang mau? Ayo saya kasih, saya ijabahi. Mau minta apa sini? Ayo kasih. Mau minta apa ya? Itu luar biasa. Terus orang bilang hal min sa'ilin, siapa yang mau minta dari permintaannya apa aja saya doa. Apa mau minta? Saya fa'utiyahu, saya akan beri sama dia. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Siapa yang mau minta ampunan, saya ampuni saya. Makanya ada orang wali dengar panggilan Allah itu kalau malam cuma bilang ana ya Allah, ana. Saya. Bilang, kenapa kamu bilang saya doanya? Oh enggak dengar, Allah baru manggil kita. Siapa yang mau diampuni dosanya? Saya. Siapa yang mau diterima taubatnya? Saya. Siapa yang mau diberi pembelaan? Saya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa kayak kita amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah.
menghormati dan mengagungkan gurunya itu. Bahkan wajah beliau tak jarang nampak berubah manakala sang guru terkenang dalam benak beliau karena rasa cinta dan takjub beliau padanya. Sungguhnya Habib Hussein bin Syabakar bin Salim adalah merupakan guru beliau secara mutlak. Bima dengan rahmat atas memiliki kemampuan dapat memahami seluruh maksud ucapan daripada gurunya yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Karena itu tak heran jika seringkali terjadi peristiwa gaib yang berlangsung antara guru dengan murid, yaitu antara Habib Hussein bin Syabakar bin Salim dengan rahmat atas. Dengan penguatan demikianlah sebagian kecil Habib Syabakar. Mudah-mudahan mampu membaca sedikit-sedikit mampu bicara rahmat hidayah Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi kulla su'in karama warzuqi kulla halan daima wa alladhi Rabbana asrihna kulla syu'an wa akhirar bilda min al-uyud Waqti anna rabbana kulla dulud Rabbana anta jana rasul manan Waqti nusta anta akrama man satar wa sallallahu alaihi Mustafa Anil ilati jami'in wa al-bari kitabihi linnasi sinna wa ala ikirami syurafa wa ala masyuri masabihi al-quran Allahumma hdina bihudak uja'ala syai'u ولا تولنا ومن سواك ولا تجعلنا من خلقك وحسبنا الله